Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini, kita membacanya di dalam Matius 13 ayat 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalang di antara gandum. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 13 ini ada serangkaian perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya kepada banyak orang, juga kepada murid-muridnya, yang salah satunya adalah lalang di antara gandum. Namun ketika Yesus selesai mengajar, maka ia pulang. Tetapi setelah itu, murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya tentang arti perumpamaan itu. Matius 3:36b, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalu pada ayat 37 sampai 43 dari Matius pasal 13 ini, Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Ayat 37, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak kerajaan dan lalang anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerjaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keratakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sangat jelas dari penjelasan Yesus ini adalah gambaran lalang adalah orang Kristen KTP. Artinya orang Kristen-Kristenan saja, bukan orang percaya sungguh-sungguh. Dan gandum adalah gambaran dari orang Kristen sejati atau orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan akhir dari hidup lalang orang yang tidak percaya ini adalah mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan gandum atau orang Kristen sejati, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh, mereka akan dicampakkan ke dalam kerajaan Bapa atau di dalam surga. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, saudara, kita ini lalang atau gandum? Jangan-jangan karena kita setiap hari sudah ada di gereja, sudah jadi majelis, jadi hamba Tuhan, melayani dari barat ke timur, dari selatan ke utara, lalu kita pikir bahwa kita sudah jadi gandum? Saudara, bukan itu, saudara. Intinya di sini, saudara harus sadar, saudara manusia berdosa. Sehingga saudara perlu juru selamat yang mengampuni dosa itu, yang menghapus dosa itu, yaitu terima Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Apakah itu sudah ada di dalam hidup saudara atau belum? Kalau belum, saudara masih lalang dan saudara akan menerima hidup kekal di neraka. Karena itu, pada kesempatan ini, kita tidak tahu kapan kita mati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kapan saja kau pergi dari sini, ada hidup kekal yang menantimu, yaitu surga. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi lalang, tetapi kami adalah gandum. Kami adalah orang-orang sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika di antara kami masih lalang, Tuhan kami mohon kepadamu, berikanlah kami anugerah yang cuma-cuma itu, supaya kami bisa hidup secara rohani dan kami bisa beriman kepadamu sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, menjadi perenungan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari.